Ya, kenapa? Ada yang masih ingat? Kan kemarin udah ada Padletnya, udah ada Jamboardnya juga. Kenapa sih sistem operasi itu harus mengontrol proses itu sendiri? Dan kenapa proses itu juga harus dikontrol? Ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Halo, Luha. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Iya Pak, terdengar Pak. Iya, ada yang mau nanggepin nggak? Atau masih bingung? Jangan-jangan nggak nanggepin, ini bingung nih kayak ini. Sistem operasi, kenapa sih sistem operasi? Kenapa sih proses itu harus dikontrol? Kira-kira kenapa? Kenapa coba? Yang Agar pertama, berjalan dengan baik Pak. nah, dengan baiknya seperti apa? Agar tapi ini rekan-rekan paham kan ya kemarin apa yang dijelaskan, jangan-jangan ngeblank nih. Saya sedikit ini aja ya, kasih penjelasan lagi ya, bahwa ketika proses itu kenapa harus dikontrol oleh sistem operasi, karena apa? Tadi misalkan agar berjalan dengan baik ya. Dengan baiknya tuh seperti apa? Agar berjalan dengan baik adalah agar yang pertama adalah ketika proses itu mau ditunda atau mau dilanjutkan, itu ada yang mengatur. Karena apa? Agar bisa berjalan sesuai dengan jadwalnya ya kan, karena nanti diproses dari jadwalnya. Nah, yang kedua adalah proses itu dari sistem operasi tahu kapan proses dibuat dan kapan juga proses untuk dihapus ya. Kemudian nanti juga proses itu sistem operasi juga menerapkan sistem yang namanya atau membuat sistem yang namanya untuk sinkronisasi. Kemudian ada juga sistem untuk komunikasi ya, dan juga berjalan baik. Tadi kan perjalanan baik ya, agar apa juga, agar ketika terjadi yang namanya deadlock kemarin bisa terminimalisir ya gitu ya, jadi mengurangi dari efek karambol atau keberlanjutan dari yang namanya ketika proses itu dibuat tapi ternyata dibuat itu tidak sesuai dengan atau istilahnya, karena apa? Karena sebenarnya kan proses itu harus sesuai dengan resource yang ada ya. Kalau kita membuat terus proses tapi ternyata resource-nya kurang, jadi otomatis kan satu resource nanti dibuat untuk dua proses, itu kan nanti akan namanya saling berebutan ya. Nah, berebutan itulah yang namanya nanti akan bisa salah satunya terjadi deadlock dan sebagainya ya. Jadi seperti itu ya gambarannya, kenapa kok ada di sini ada kontrol proses dan sebagainya. Nah, cara deskripsi cara deskripsi ya, harapannya sih nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep, elemen, perubahan status dan pergantian proses. Nah, nanti ini adalah beberapa poin yang nanti akan kita coba diskusikan ya lebih lanjut terkait dengan proses itu sendiri. Kalau tadi kan udah tahu latar belakangnya ya antara proses dan sistem operasi, dan ini adalah penjelasan terkait dengan proses itu sendiri. Nah, nanti kan komponennya banyak, yaitu nanti yang akan kita bahas di materi sistem operasi itu sendiri. Ya, mungkin di praktikum sebenarnya juga nanti ada contoh ya proses itu seperti apa sih, buat proses baru, buat treat baru dan sebagainya. Nah, ini tadi tugas operating system terhadap proses ya, mengeksekusi banyak proses secara interleave, selang-seling, atau sebenarnya selang-seling itu juga ada jadwalnya ya, agar utilitasi prosesor maksimal dan respon time setiap proses masih bisa diterima ya. Jadi diatur nanti kalau proses itu dibuat terus nggak ada yang ngatur ya, otomatis penuh juga, akhirnya yang ngehang dan sebagainya. Menyediakan resource bagi setiap proses. Nah, ini kan makanya proses itu ya dibuat sesuai dengan resource yang ada ya. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses baru oleh user. Nah, ini nanti makanya tadi yang sudah disebutkan juga, nanti sistem operasi juga menciptakan mekanisme komunikasi. Selain komunikasi tadi ada apa? Sinkronisasi
sasi gitu ya. Nah, konsep-konsep sebelumnya mungkin yang beberapa perlu diingatkan juga ya oleh rekan-rekan. Platform komputer terdiri sekumpulan resource hardware. Program aplikasi komputer dibuat untuk melakukan beberapa pekerjaan. Sangatlah tidak efisien jika program aplikasi dibuat hanya khusus bagi platform hardware tertentu. Sistem operasi harus nyaman dan aman digunakan serta mempunyai banyak fitur dan interface yang konsisten. Sistem operasi dapat memberikan gambaran resource secara uniform, seragam, sehingga dapat diminta dan diakses oleh program aplikasi. Ya, ini adalah konsep di dalam sebuah proses itu sendiri. Ya, nanti kalau kalau bingung nanti langsung ditanyakan aja ya. Nah, itu tadi. Masa eksekusi proses itu harus diatur ya, agar tadi mungkin kalau jawabannya agar bisa lebih baik ya, lebih baik itu kita gambar detailnya juga seperti ini, agar resource selalu tersedia bagi banyak aplikasi. Nah, itu tadi sebenarnya tektokannya adalah agar setiap proses itu bisa ditangani oleh resource yang ada gitu ya. Jadi kalau jangan sampai kalau nggak diatur proses itu dibuat terus tapi resource-nya nggak tersedia, otomatis satu resource bisa dua proses kan akan melebihi beban kan repot. Agar prosesor dapat digunakan banyak aplikasi secara bergantian, agar prosesor dan input output device dapat digunakan secara efisien ya. Bergantian seperti apa? Yaitu bergantian karena tadi jadwal nanti proses si A ini berjalannya tidak. Oh, Maulana Dimyati, terima kasih, silakan Maulana. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang dinamakan resource itu yang seperti apa ya, Pak? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kan proses itu kan dibuat dan sebagainya, itu kan pasti dia ketika berjalan itu membutuhkan yang namanya ada beberapa pendukung ya, atau nah sekarang ini gambaran aja secara gampangnya adalah sekarang Maulana Dimyati gitu ya misalkan ya, ketika menjalankan sebuah aplikasi harus dipikirkan apanya nih, agar aplikasinya berjalan dengan lancar, kemudian agar ini bisa lebih cepat, diproses dengan cepat, itu kira-kira apa aja? Kayak misal RAM-nya itu harus kosong ya, Pak. Terus apa lagi? Ya, ada salah satunya itu juga. Terus apa lagi? Ya seperti itulah. Nanti makanya apa? Jadi nanti prosesor itu kan sebenarnya ini kan kita masih di tahap proses ya. Sebenarnya kan prosesor itu kan mengatur banyak komponen yang kemarin kan ada memori, input output, kemudian ada apa lagi? Nah, itu kan diatur semua untuk bisa bekerja saling keterkaitan ya. Jadi misalkan kita bikin proses nih, resource-nya memorinya penuh ya, nanti kan dijadwalkan nih berarti di blok mana memorinya ini dikosongkan selesai untuk dikosongkan, digantikan dan sebagainya. Jadi dia sistem operasi itu tahu bahwa ini di komponen ini dia istilahnya kosong, di input output dia kosong, di mana dari soal itu langsung saling keterkaitan dan semuanya bisa diatur dan sedemikian rupa semua mendukung ada proses baru ya. Nah, itu semua ada proses baru diciptakan dan tapi dengan diciptakan dan dengan melihat resource kesemuanya itu yang tersedia, makanya proses itu bisa berjalan dengan baik seperti yang tadi dijelaskan itu ya. Ya, jadi yaitu resource-nya banyak, beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan sistem operasi, yaitu resource-nya dari sebuah perangkat keseluruhan ya, komponen-komponennya itu ya gitu ya. Sekarang kalau kita nggak ada yang ngatur semuanya kayak memori aja ya, memori sebenarnya belum masuk ke memori lah ya, nanti kita kan masih berkaitan dengan proses adalah terkait dengan penjadwalan gitu ya. Sekarang kalau kita nggak ada penjadwalan seperti itu, otomatis nanti proses yang seringan rekan-rekan kan pasti menggunakan sistem operasi kan pasti selalu membuat yang namanya proses ya. Nah, itu kan bahkan proses yang nggak kita buat itu pun selalu ada ya, setelah ketika kita menjalankan sebuah sistem operasi pasti kalau teman-teman lihat di Entax lah ya, itu pasti ada aja yang udah berjalan kan, apalagi berjalan di background dan sebagainya ya, itu kan sebenarnya sudah banyak yang berjalan. Nah itu kan sebenarnya juga makanya ini kok baru menghidupkan
komputer tiba ya itu background proses kan itu, loh kok udah RAM-nya udah separuh aja nih, loh kok ini apa namanya, bahkan ada beberapa kalau yang biasanya ya, kalau mungkin kan sering jelek beberapa kena virus biasanya, loh kok hard disk-nya udah grafiknya udah tinggi nih, padahal kita nggak melakukan apa-apa nih. Nah itu kan sebenarnya di background itu kan ada proses, jadi sebenarnya ketika kita men-start ya langsung semuanya diatur. Nah, makanya kadang kenapa kok virus kadang-kadang juga bikin ini, karena virus kan tiba-tiba bikin proses terus nih, proses terus kan ya. Nah, itu kan lama-lama juga KO juga kita sistem operasi menyediakan resource-nya kan. Karena udah penuh, tapi cepet banget kan, cepet banget. Ya makanya lama-kelamaan kadang, loh ini ada karena virus ini hang, lemot dan sebagainya. Apalagi kan dulu ada salah satunya yang apa namanya, bahkan ada mungkin yang hanya berjalan di background proses ya, yang kan jarang ini. Bahkan ada dulu kan nggak tahu ya apa namanya pernah mengalami atau enggak ya. Jadi karena mungkin ketika kerja atau mungkin ini seperti biasa ya, tapi ada beberapa virus yang itu berjalan ketika jam 12 malam itu juga ada. Jadi ketika mungkin yang suka lembur ya kadang ya, itu tiba-tiba muncul apa namanya kayak pop up ya atau notifikasi itu, entah itu ada nenek lampir atau apa, tiba-tiba muncul di monitor gitu. Nah itu kan sebenarnya kita nggak tahu, tapi mereka munculnya itu jam 12 malam. Nggak tahu udah pernah merasakan belum? Nah itu. Ya karena sebenarnya kita berkenan prosesnya kan kita nggak tahu kalau di dalam sebuah prosesnya. Nah itu kalau nggak sehebat sini ya kan nggak mungkin akan bisa berjalan dengan. Makanya sebenarnya nanti saya juga akan dijelaskan kan apa namanya kondisi ya atau apa namanya proses-proses itu seperti apa. Ya sebenarnya kondisi proses itu ya ini kan kondisi proses sudah berjalan muter ya. Tapi sebenarnya itu juga melewati tahapan. Jadi nggak proses itu tiba-tiba langsung dari nyala mati ya enggak. Tapi di dalamnya itu di antara proses antara nyala dan mati atau istilahnya kalau di proses itu ada new proses ya. Kemudian ada yang namanya terminate ya atau akhir dari sebuah proses dimatikan. Di tengah-tengahnya itu ada siklus yang memang apa namanya panjang juga ya. Tapi kan nggak terasa oleh rekan-rekan semua ya. Karena prosesnya itu berjalan dengan sangat cepat itu. Oke, ada lagi menanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, nanti kalau tanyakan ya. Iya tadi ya, agar resource tersedia, proses dapat digunakan banyak aplikasi, agar proses dan dapat digunakan secara efisien. Nah, sebenarnya proses itu apa sih? Ya kan mungkin tadi membahas proses gitu ya. Proses itu adalah program yang dieksekusi, program yang sedang berjalan di komputer, entitas yang dapat diberikan kepada proses untuk dieksekusi, sebuah aktivitas yang sangat terpengaruhi oleh hasil eksekusi sebelumnya, status saat ini, dan jumlah resource sistem yang tersedia. Nah, contohnya kalau rekan-rekan apa namanya tinggal buka apa namanya task manager yang tinggal hanya buka task manager aja kan sebenarnya di situ prosesnya apa lah ya, prosesnya apa yang sedang berjalan. Contohnya ini. Nggak ada. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya ya ini ya proses, ini kan ini proses nih. Nah, ini sebenarnya kan di background prosesnya ya benar tadi kan banyak juga. Jadi sebelum rekan-rekan buka ini, mungkin ini kan sebenarnya aplikasi yang memang benar-benar. Jadi ya teman-teman buka aplikasi itu kan termasuk proses juga. Kan ini ada prosesnya beberapa aplikasi. Ya, yang berjalan tapi ketika teman langsung tekan tombol power, nah ini ya, nah inilah di backgroundnya nih ya ada nih, udah berjalan langsung, ketika on langsung langsung ini jalan dan semua kayak gitu. Dan ini berjalannya sangat cepat ya. Jadi rekan-rekan mungkin ya nggak kerasa kan, saya rasa ya nggak merasakan
pada lemot atau kepada ya. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, apalagi yang sekarang kan udah keren-keren semua ya, spesifikasi dan sebagainya. Wah, kecil nih untuk menjalankan proses yang butuh istilahnya hanya memakan memori berapa persen. Kalau memorinya besar, speed-nya ini ya otomatis bisa berjalan dengan nyaman dan maksimal gitu ya. Oke, itu ada yang menanyakan sebelumnya? Yang tanya lagi. Lanjut ya, lanjut lagi. Jadi ya itulah di proses itu tadi. Kalau teman proses yang mana sih Pak? Lah yang itu kan ada ininya juga proses gitu ya. Yang sedang berjalan, ya sedang berjalan di komputer kan kita tahu, biasanya tahu kan di proses ini sebenarnya dalam proses kita sih kok lemot banget, biasanya yang berjalan apa gitu. Nah itulah proses gitu. Dan kan teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini juga ada entitasnya nih. Nah, proses itu, elemen proses ini yang sedang itu ada apa aja sih? Nah, nanti kan teman-teman juga akan tahu, kan ini sih ya. Ini sebenarnya ada apa sih? Ada identifiernya, identitas uniknya. Sebentar. Nah, ini network. Ya, misalkan lah ya kasarannya ya. Jadi malah gede pisannya. Salah ini. Nah, ya. Ya dari sini prosesnya seperti apa, lokasinya di mana ya, detailnya seperti apa, tipenya, versinya dan sebagainya, size-nya ya, kondisi status proses, apakah ini sedang di block, disable, enable, prioritas ya. Kemudian istilahnya apa ya? Program counter, alamat instruksinya ya, location, kemudian tipe filenya, memory pointer yang dijual, alamat memori, kode program dan data yang berhubungan dengan proses, dan blok memori yang di-share dengan proses lain ya. Jika ada beberapa yang ini ya enggak. Nah, total folder. Nah, jadi ini ya, setiap proses itu pasti punya detail identitas ya. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan kondisi suatu proses. Nah, state ya, atau status atau kondisi di mana kondisi itu kan sebenarnya kan dieksekusi sedang diblok. Nah, sebenarnya kondisi itu juga akan ada banyak kondisi ya. Dalam banyak kondisi dalam artian kalau di sini kan nggak di state, ini kan kalau kondisi kita sedang running ya, sedang running. Tapi sebelumnya kan proses dibuat itu kan masuk ke dalam yang namanya status ya. Jadi nanti ada beberapa kondisi. In konteks data, register processor, kemudian ada input output status information, dan di sini ada permintaan terhadap input output device, akun information, ada waktu proses, batas waktu proses, nomor akun dan sebagainya ya. Itu nanti ada jelas detail dari sebuah proses yang sedang running. Nah, ini ada namanya status
proses ya. Nanti kenapa kok penting ini ya? Nanti harapannya ini kan menarik ya pembahasannya, sebenarnya harapan nanti bisa menyimak dengan bisa diterima dengan baik lah ya. Karena menarik juga. Nah, proses control block ya, itu data yang menyimpan elemen-elemen proses. Jadi sebenarnya dalam ini kan masih keser nggak ya? Oh nih, dalam satu kondisi ini itu disimpan dalam proses control block. Ya, proses control block di mana dalam artian dia itu menyimpan identitas dari satu proses tersebut ya. Mulai ada identitas ini. Identitas statnya priority program counter ini adalah isi dari sebuah proses control block ya. Jadi di dalam suatu proses di dalamnya itu ada namanya atau itu mendapatkan yang namanya PCB ya, proses control block. Jadi bukan PCB plakat itu ya, tapi proses control blocknya. Jadi istilahnya istilahnya kayak kita mendapatkan name tag lah ya gitu ya, yang isinya ada beberapa informasi terkait dengan proses itu sendiri gitu ya. Dibuat diatur oleh sistem operasi mendukung adanya multiproses bersama-sama dalam pembuatan program dan data yang diperlukan membentuk sebuah proses gitu ya. Nah, inilah status proses nih ya. Ini yang menarik nih, status proses. Karena nanti akan seperti ini nih, ini gambar aja ya, tapi sebelum masuk ke tahap ini nanti ada beberapa penjelasan. Nah, inilah status proses nih. Ya. Tadi kan adanya yang prosesi running kan adanya hanya di sini. Ya, ada di blok, ada ready, running dan sebagainya, ada enable, disable dan sebagainya, ada di terminate dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya kita ketika proses dibuat itu tuh bukan termasuk dalam sebuah status. Proses di terminate atau dikeluarkan atau dirilis itu pun sebenarnya suatu proses. Jadi proses itu nanti proses itu dihentikan ya, misalkan ya di entax atau di atau di di restart dan sebagainya, kan ada beberapa kondisi ya. Oke. Pak Baru kalau gitu satu aja lah Pak Baru. Sama 4 tahun sambil S3 dia sampai kan gitu satu. Oke. Oke, status proses merupakan kondisi suatu proses setiap saat, setiap proses mempunyai sebuah kondisi. Ya, tadi ya, sebenarnya ada kondisinya, ada yang sudah saya tunjukkan tadi, ada 5 status gitu ya. Nanti ada 3 status, 5 status, dan 7 status. Sebuah kondisi bisa dimiliki oleh banyak proses. Proses adalah daftar urutan-urutan alamat memori suatu proses yang telah dieksekusi. Program dispatch yaitu bagian dari sistem operasi yang mengatur giliran pemanfaatan proses kepada suatu proses, pemanfaatan prosesor kepada suatu proses ke proses yang lain. Itu namanya dispatcher ya. Jadi sebenarnya antar suatu proses ya. Jadi kan proses itu kan memiliki beberapa status ya. Dan peralihan kondisi status itu kan ada juga di antara peralihan itu ada namanya dispatcher ya. Jadi nggak asal serta-merta misalkan malah Dimiati posisi di rumah, kemudian sekarang lagi belajar di kampus, kemudian belajar di lab, kemudian selesai keluar kampus. Nah, tapi kan di prosesi antara kondisi yang baru mau berangkat kuliah di rumah dengan tiba-tiba di kampus dan kemudian di lab, kemudian pulang, itu kan ada sebuah proses di dalamnya, ada proses yang namanya jadwal. Jadi Dimiati kan kuliahnya nggak mungkin asal masuk jam 7 sampai jam 17 atau jam 16 ya, masuk berdasarkan dengan jamnya dan diatur dan sebagainya. Oke. Pak, ada punya transport di mana Pak? Saya juga tiap hari kan saya kali nggak ada masuk Pak dulu. Berapa ya Mas ya? Lupakan dulu. Nah, contoh trace proses adalah ini adalah di dalam sebuah alamat memori itu sendiri ya, di dalam
Jadi dia punya alamat. Nah, dia ada beberapa kondisi proses. Nah, ini kan berurutan, kemudian ada proses D, dan kemudian ada proses di mana dia sedang mengakses input output, gitu ya. Nah, ini adalah di mana ini asumsi ya. Tapi sebenarnya kalau ini mungkin agak bingung ya kalau kayak gini ya. Tapi sebenarnya gambaran gampangnya adalah sebenarnya seperti ini. Tapi dananya udah dikasih. Nah, ini seperti ini. Gampangnya seperti itu. Jadi ada satu proses. Nah, tadi sebenarnya angka-angka ini, ya angka-angka ini yaitu sebenarnya kan ID kan, sebenarnya kan punya ID. Ada proses. Jadi sebenarnya kalau kita contohkan aja sebenarnya satu lah gitu ya. Biar ini Pak kok 5.000, 8.000, 12.000 maksudnya. Ya nggak bisa kita satu gitu ya, karena kan ID kan proses kan macam-macam, ada 101, kenapa 100, 101 kan ada counternya dan sebagainya, kan ada nanti ada yang jam, ada time out dan sebagainya kan, makanya nomornya juga bisa berurutan maupun nggak berurutan. Pemasukan dari Telkom itu berapa? Iya. Yang belum berapa? Jadi ini cuma satu. Kayaknya satu. Tapi ada itu kok SMS banking Pak, kalau misalnya ada itu ada masuk. Nah, anggap aja di sini proses pertama, proses kedua itu running. Nah, di sini itu ketika mau ke sini yaitu ada yang namanya dispatch tadi ya. Dispatch ya, tahu dispatch yaitu istilahnya kalau kita mau dieksekusi ya kan, kita harus tahu dulu nih resource-nya. Kita jadwalnya jam berapa, di kelas apa, ruangannya di mana, yang ngajar siapa, mau mata kuliah apa, kan kayak gitu ya. Nah, ini juga ini mau tentang proses apa, program apa, mau dieksekusi seperti apa, gitu kan, outputnya apa, itu kan sebenarnya seperti dispatch itu ya nanti resource-nya siapa, yang ngajar siapa, kan. Nah, kan seperti itu. Jadi ini kan nggak terasa sama sekali oleh rekan-rekan ketika banyak main komputer biasa jalan nyalain, kan yang biasanya yang dirasakan ini bootingnya kok lama banget gitu kan kayak gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ya proses ketika sekali di on kan lalu terus semua proses langsung saling terkoneksi semua proses yang di background proses dan sebagainya semuanya jalan dan sebagainya kan kayak gitu. Iya, ada gambaran ya terkait dengan proses itu sendiri ya. Ada gambarnya. Terima kasih nih. Ini hanya Maulana Dimyati nih nanti yang sering ini ya. Kalau biar ini connect biar sering diskusi nih, kayaknya senang pada ini ya, mengerjakan soal mungkin ya senangnya ya, biar aktif semuanya. Oke. Oke. Ada yang tanyakan dulu, rekan-rekan semuanya dulu. Dipanggil Pak Karbunyi. Oh, dipanggilin ya. Kayaknya kayak dulu lagi ya berarti ya. Kita absen dulu separuh nih. Terima kasih diingatkan ya. Zaki Hadian. Oke, ya. Ini kangen suaranya rekan-rekan nih. Nah, inilah uniknya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan kan misalkan pengen kuliah offline apa online gitu ya. Offline Pak, kan. Tapi ketika offline pada nggak berangkat, jarang yang berangkat. Nah, kemudian ketika online, Pak kayaknya ini nih nggak maksimal terkait perkuliahan kalau online gitu. Jadi itu unik-unik ya rekan-rekan mahasiswa sekarang tuh unik-unik. Di offline pada nggak berangkat, tapi kalau offline online berangkat semua, tapi nggak tahu ya orangnya ada apa enggak gitu ya. Saya seskin dulu ya, nanti kita coba panggil, pengen dengar suaranya rekan-rekan. Terus kita jadi ini kan dimasukin jadi panitia, tapi itu nggak ada arahan ini nanti harus kayak gini, terus pakai OJS kan belum ada waktu itu kan, apa OJS dia jadi panitia kan. Itu aja kemarin kan ada yang namanya salah ya, apa namanya kan itu pas hari weekend kan saya iseng-iseng aja masuk ke sebagai admin gitu kan, klik ya ini bisa berubah ya udah di sini aja.
ini dulu ini tugasnya apa tiba-tiba udah publish. Ini kok bisa publish ya, padahal enggak semuanya Pak Adri yang ngajarin waktu itu, lembut dia kan untuk mencari iklan yang bulan sudah lulus. Iya, kemarin coba. pas IJ kosin lah baru tahu oh kayak gini pakai OJS gitu kan, baru tahu. Dia. Terus Kosin. Oke, Mas. Ike Fitria, Ike. Halo, Ike. Hadir, Ike. Pak. Oh, ini ada suaranya ya. Wah, Oke. Itu. Iski Mukti. Hadir, Pak. Oh, lah ini ada ya. Junduna Karim Al-Jabar. Hadir Pak. Alhamdulillah, ini lembut sekali ya suaranya. Muhammad Hauzan. Muhammad Hauzan. Ini kabur nih. Muhammad Irfani. Hadir Pak. Oh, siap. Muhammad Nazar Alwi. Hadir, Pak. Mas Muhammad Nazar ya, saya belum ketemu solusinya nih terkait dengan praktikum ya. Ini Mas Nazar Pak. Ya? Kemarin saya lagi coba pakai ini, Pak, yang apa ya, wineskin ya. Iya. Kan masih ada error gitu, Pak. Apa ya, sebentar Pak, errornya tuh error yang unable to register the DLL gitu, Pak. Iya, karena Mas Muhammad Nazar pakai yang apa namanya? Big Sur atau yang udah yang baru? Big Sur, Pak. Masih Big Sur ya, Big Sur aja ya ini ya. Apa namanya? Masih error ya. Iya. Karena itu aplikasinya juga aplikasi 2013-14 ya. Dan saya juga belum ada ini lagi nih, saya coba nyari yang untuk apa OS lain belum ini nih. Jadi kalau misalkan Mas Nazar Alwi nanti mungkin di rumah ada Windows ya, mau nyoba nggak? Ada Windows nggak? Ada tapi lagi dipakai AD, Pak. AD-nya lagi di ini Seram. Oh, berarti ini nggak ada ini ya? Iya, Pak. Ya nanti coba. Terus Nanti kalau coba. ada, kenapa? Mungkin nanti coba minjem ke teman apa siapa, Pak. Ya pas praktikumnya saya belum ini namun nih mungkin coba diusahakan dulu, memang spesial ya. Saya juga sambil ini nanya-nanya untuk terkait apa namanya, siapa tuh ada apa ya, tapi nanti jadinya nggak sama sih sebenarnya, walaupun tapi ya mungkin mirip ya, tapi kemungkinan nggak sama dengan yang bawaan dari aplikasi Windows-nya itu. Jadi sih harapannya kalau dari Muhammad Nazar pakai VMware atau apa lah nanti ya, saya untuk ngutak-ngatiknya ya di Pixel itu sendiri. Iya, Pak. Ya Mas, mohon bantunya juga ya. Ya, Jadi makasih. coba kalau ada info tak infokan. Ya, makasih, Pak. Sindida Hilmi. Hadir Pak. Ya. Ini masih pada lemas apa nih Mas Sindida nih? Udah makan Mas Sindida? Alhamdulillah Pak sudah Pak. Oke. Nah, Zayan Dava, Mas Zayan. Hadir Pak. Renaldi Zulfikar. Halo Mas Renaldi. Renaldi. Oh. Rehan Widi. Rehan Widi. Satrio Wibowo. Hadir Pak. Oke. Singgi Budi Hartono. Hadir Pak. Oh, ada. Siti Nur Fadila. Hadir, Pak. Oke. Syifa Septiana Dwi. Mau dipanggil malah kabur ya. Syifa tadi ada ya? Error. Nah ini Syifa ini. Syifa
Pak, hadir Pak. Tadi kepencet aneh ini kepencet keluar. Saking bersemangatnya ya. Rehan ada ya, di mana sih? Di Rehan Widi Prasetyo open mic. Oh iya iya iya. Mana? Nah, ini ya. Terima kasih Mas Muhammad Irfani. Alhamdulillah ya. Wisnu Trilaksa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, 15 dulu ya. Nanti 15-nya berikutnya. Biar minimal dekat dengar suara hadir gitu. Oke ya, tadi terakhir sampai dispenser ya. Jadi dispenser itu ya antara terus proses dan kondisi proses yang lain itu di situ tengah-tengahnya itu ada dispenser yang mengatur. Ya. Jadi sebenarnya itu kan di sini itu kan yang mengeksekusi siapa sih sebenarnya? Hah? Rekan-rekan? Siapa sih sebenarnya yang mengeksekusi? Prosesor, Pak. Nah ya betul ya, terima kasih Maulana Dimyati. Betul ya. Jadi di sini itu kan display kan diatur kan, nah itu untuk dieksekusi oleh siapa? Oleh prosesor. Gitu. Betul. Mana sih? Oh, ini. Nah, di sini ya. Terkait-kaitan untuk pemanfaatan prosesor. Jadi di situ tuh nanti ada bagian dari prosesor tuh kalau digambarkan ya ini ada proses baru tengah-tengahnya itu ada dispenser, ada diatur kayak gini nih. Nah, ya di sini ada. Nah, diatur nih kotak-kotak. Nah, di sini ada dispensernya. Oh, ini gilirannya ini proses A, B, C dan sebagainya. Nah, itu kan diatur. Oh, ini dieksekusi dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini bisa dibaca nggak oleh rekan-rekan kalau ada proses seperti ini? Ada bacanya gimana kalau rekan-rekan kalau ada gambar seperti ini? Ada yang mau kira-kira ngasih masukan kalau ada gambar kayak gini itu ceritanya seperti apa? Mungkin itu, Pak, yang misal proses A warna biru itu sedang berjalan, proses B sama C itu sudah ready, siap. Nanti itu yang saya bingung itu dispatchernya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Lagi. Mbak Nia, ya, sibuk nggak? Ada lagi? Bisa ke ruangan sini? Yes. Saya ke sana aja deh. Oke, Mat Nazar. Kita tahu aku. Apa ya Pak? Ya, gimana? Dispatcher itu apa ya Pak? Kayak gimana nggak kedengeran? Dispatcher. Ya, dispensernya gimana? Artinya apa ya Pak? Saya kasih informasi. Gimana? Artinya Pak, maksud dari dispatcher itu apa Pak? Oke, dispenser. Nah, ini kan tadi kan ada dispenser ya. Nah, dia itu lebih ke dari sistem operasi yang mengatur giliran pemanfaatan proses kepada suatu proses ke proses yang lain. Nah, jadi ini kan yang mengatur ya. Jadi misalkan ini coba ya kalau bisa pakai Jamboard-nya ya. Ini intinya adalah di sini misalkan ada kita coba pakai Jamboard aja lah ya. Pakai Jamboard saja nih.
Kita coba sebentar ya. Kita tak ambil pen dulu. Sebenarnya banyak lanjut. Ada baterai kecil sebenarnya masih. Baterai kecil, oh ada. Kecil, satu. Ya, ini cuma satu. Masih ya Mbak? Silahkan lanjut. Bukan baterai kecil lagi, kecil banget. Mungkin yang pakai ini aja lah ya. Nah, ini misalkan adalah status proses ya. Ini adalah new proses baru. Ya, enak juga ya. Ini misalkan ada proses baru tuh di sini nih. Ini proses baru ya. Nah, kemudian proses baru itu kan nanti akan nah, ini kan proses baru ya. Sekarang kan bisa lihat jambernya atau enggak ya. Bukan jamber. Nah, ini proses baru. Nah, antara proses baru dengan proses yang di sini akan dieksekusi, apakah nanti ini akan dieksekusi atau apa? Di sini ada peralihan nih. Ini ada proses-proses lah ya. Jadi proses dibuat istilahnya proses dibuat. Nah, ketika proses dibuat kan nanti dia akan ngantri kan 1, ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, proses kan ini ngantri. Ya. Ngantri itu makanya yang ngatur siapa? Yang ngatur ya dispenser itu untuk diatur sebelum apa? Sebelum dia itu dieksekusi oleh yang di sini adalah ada prosesor. Nah, di sini itu ada prosesor ini di sini. Anggap aja prosesor inilah ya. Di sini ada prosesor. Jadi itu diatur nih. Nah, sebenarnya dispenser itu juga mengaturnya seperti apa? Nah, kan sebenarnya pertanyaan lanjutnya pengaturnya adalah itu ada di mana nanti itu kita masuk ke yang namanya materi penjadwalan. Ini dijadwalkan nih. Ya, ini diatur apakah ini tergantung nanti modelnya mau apa, mau prioritas atau FIFO atau seperti apa ya. FIFO misalkan first in first out ya. Misalkan nih kita dibuat nih ini ada new. Proses itu dibuat ya, proses itu dibuat. Nah, kalau ini udah tergantung pada penjadwalan apa diatur oleh dispenser. Kalau pakai FIFO ya ini masuk nanti dieksekusi, silahkan. Yang pertama, kalau ini lagi ya ini masuk, kedua dieksekusi. Nah, ini kalau ketika berurutan ya ini dieksekusi. Yang ngatur kan dispatcher itu sendiri. Dispatcher itu bagiannya di sini antara ini sampai sini itu ada yang mengatur. Nah, itu kan tadi ada dispatcher ya. Kalau tulis dulu ini. Ada dispatcher sih di sini. Di sini dispenser ya. Nah, ini misalkan ini proses keempat ya, tinggal dieksekusi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah dieksekusi di sini ya kan tinggal diproses eksekusi ya. Tinggal kalau tadi FIFO ya kalau yang pertama ya berarti nanti di terminate kan selesai dan sebagainya. Ya.
Nah, ini kan hilang. Ini hilang. Ini hilang. Nah, ini hilang kan gitu ya. Berurutan. Yang pertama masuklah. Disinilah posisi antara ini sampai sini itu ada yang namanya dispenser itu sendiri. Jadi misalkan apa? Misalkan ada proses nih, ya yang diproses-proses di sini. Nah, ini proses kan kumpulan proses-proses gini kan yang dibuat. Nah, kumpulan proses-proses yang tadi itu yang apa namanya? Nah, ini kan yang ada di mana? Ini kan yang ada di tax bukan tax manager itu tadi kan di sini ada kumpulan proses-prosesnya kan di situ. Ini kan di kumpulan di tax manager itu kan. Yang awalnya sedang berjalan kan. Ini kan yang sedang running kan di sini running. Nah, dispenser itu ya sebelum jadi sebelum di sini itu sebelum masuk ke tax manager. Kalau dari tax manager itu kan yang sedang running ya, yang sudah running ya. Nah, ini sebelum running. Nah, sebelum running itu di sini kan tertata dulu nih. Nah, tertata dulu oleh diurutkan atau di istilahnya dispenser itu ya yang nanti ini ada prosesornya nih ada kosong resource-nya masuk lah kayak gitu. Jadi yang mengatur itulah yang membagi resource untuk dieksekusi di ini ya dispenser itulah. Dispenser itu sebenarnya ini apa namanya? Sebenarnya ya ini aja sih apa namanya? Program aja ya, istilahnya aktivitas ya, aktivitas dispenser itu program dispenser itu ya untuk bagian sistem operasi mengatur gilirannya. Jadi program atau aktivitas yang mengatur adanya proses itu untuk diatur agar bisa lebih tertata. Kan? Nah, tadi kan bilang nih membuat dan menghentikan, terus kemudian sinkronisasi, komunikasi dan sebagainya kan salah satunya. Di proses itu ya bagian-bagiannya ya ada ini nih, ada dispenser itu sendiri. Ya. Nah, ada lagi. Nah, kaitannya dengan ini tadi ya, tadi ada beberapa menyampaikan. Ini kan sebenarnya sama kayak tadi proses A, proses B, proses C. Tadi berarti kan ada bulutan banyak nih. Itu anggap aja proses A, B sama C. Ya enggak? Proses A itu running. Ya, ini kan kondisinya running lah ya. Ini kan kondisinya karena kita nggak ngikut ini dulu ya. Kondisinya kan kita langsung di proses bukan not running ini ya, tapi proses di running ini ya. Kalau yang proses A ya udah berjalan lah istilahnya ya. Sudah running lah, ini prosesnya adalah ready. Jadi running, ready, running sama ready. Kalau di proses B itu ada kondisi di mana dia ready running, tapi yang setelah yang sisanya dia terblok ya di sebuah proses B. Jadi sebenarnya proses itu kan di dalamnya itu ada, nah nanti istilahnya ada. Jadi Pak, ini kok satu proses ada yang ready, ada yang running, ada yang di blok kan kayak gitu ya. Nah, terus bagian terkecil dari proses apa? Nah, ada lagi nanti proses itu di bagiannya juga ada dalemannya lagi. Kenapa kok ada proses yang di bagiannya ini ada proses yang lolos di dalam proses A itu kan berarti satu proses ya, satu paket. Kok ada yang lolos, ada yang di blok. Kok ada yang lolos, ada yang ready kan kayak gitu. Nah, karena sebenarnya proses itu juga terbagi dari beberapa bagian lagi. Namanya thread ya kalau nggak salah. Thread ya. Bagian terkecil dari sebuah proses. Thread, ini adalah threadnya gitu ya. Nah, ini yang di blok. Nah, ini yang ready, running. Nah, ini bagian running. Nah, dispenser itu mengatur ini loh. Jadi apa? Ini kan siap. Jadi yang ini aja yang dieksekusi satu, ya. Ini aja yang dieksekusi kan, yang bagian-bagian biru aja yang dieksekusi gitu ya. Jadi ini dieksekusi, udah siap, dieksekusi gitu ya. Karena yang diatur. Nah, ini sekarang kalau di blok ngapain dieksekusi? Proses pengembangannya dispenser itu ada ya ini ya, yang dieksekusi, yang dieksekusi gitu ya. Jadi proses ini ada jadi satu proses tuh kondisinya macam-macam ya.
ada ready, makanya itu ada status proses. Jadi kenapa kok satu proses ada kondisinya macam-macam? Nah itu seperti itu karena jadi nggak serta merta proses itu berjalan dengan lancar. Kenapa? Kadang ada proses yang malah lama jalannya karena apa, di bagian itu di dalamnya itu adanya membutuhkan input output atau komponen lain dan sebagainya kan kayak gitu. Gitu ya. Ada yang tanya lagi? Halo, ada yang mau tanyakan lagi? Halo, ada yang mau ditanyakan lagi dulu? Halo rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Dispatcher itu letaknya ada di prosesor atau di luar prosesor, Pak? Ya, di bagian dari itu apa namanya? Di bagian dari di prosesor itu sendiri ya. Jadi di bagian sebenarnya dispatcher itu adalah bukan di letaknya di mana ya, tapi sebenarnya itu adalah bukan di prosesor ya. Dispatcher itu adalah bagian dari di dalamnya sebuah sistem operasi itu sendiri ya. Itu kan proses. Ya. Itu sistem ya. Bukan perangkat atau bukan apa ya. Jadi itu ada dispatcher itu ada proses, aplikasi istilahnya ya. Kalau kasarannya ya, proses gitu ya, Pak. Ya. Kasarannya seperti itu. Oke, Ada lagi? Pak. Oke, ada yang lagi nggak? Jadi bukan di prosesor atau apa ya, tapi di ya bagian dari sebuah sistem operasi itu sendiri ya. Oke, kemudian siapa yang membentuk proses? Ya, sistem operasi. Ya, proses dilengkapi dengan PCB tadi ya, ada punya identitas dan sebagainya. Nah, ini nih. Ini sebenarnya mungkin agak tektokan juga nanti sama jadi harapannya kalau ini udah dijelasin nanti tahu kondisi dari ketika saya menjelaskan ini, harapannya sudah pada tahu mungkin nih. Ya, ini mungkin perlu ditekankan juga, misalkan apa yang menyebabkan terbentuknya proses baru ya. Tektokannya dengan ini new ya, new proses ya. New itu adalah proses baru ya. Dan kenapa ini ada new atau ada pembentukan proses baru? Nah, karena ada mana nih tadi? Kenapa ada pembentukan proses baru? Maksudnya job baru, aplikasi ya, aplikasi tadi mungkin di task manager. Pada model batch system terbukanya akibat job baru tanpa baris-baris program yang ditulis pada type magnetic atau hard disk yang sedang dieksekusi. Nah, di sini ya. Atau kemudian ada logon dari user baru. Nah, user baru mungkin kan kenapa kok Pak logon dari user baru, kenapa ada proses baru dan sebagainya. Bisa jadi misalkan rekan-rekan itu login dengan user mahasiswa, yang satunya user dengan user admin, kan kadang itu ada beda beberapa proses ya. Kemudian sebagai bentuk layanan operating system kepada program aplikasi, misal ada program yang perlu mencetak ke printer, yaitu kan perubahan printer tadi yang yang saya sebutkan bahwa ada beberapa kan mungkin perlu yang namanya komponen eksternal gitu ya, menunggu input output. Printer termasuk input output bukan? Termasuk iya, ya, output ya. Enggak, salah satu kan output ya. Dibentuk oleh proses lain, proses spawning, parent proses, proses induk. Nah, misalkan ada proses induk ya. Kemudian children proses anak dibentuk pada proses induk, yaitu istilah hierarki proses lah ya. Jadi ada proses induk kemudian membentuk proses-proses baru di bawahnya gitu. Client server atau file server membentuk proses baru setiap ada permintaan dari klien gitu.
ini adalah jadi nanti kalau ada kenapa kok ada new gitu kan, ada new proses baru ya, ini alasannya seperti ini. Nah, ini yang juga penting ya, kenapa proses itu di-terminate ya, atau proses itu selesai dieksekusi ya. Ini jadi Pak, kapan indikasinya ketika tadi kan udah dijelaskan nih, indikasinya sudah proses terbentuk baru, alasannya udah dijelaskan. Pak, indikasinya kok dia dirilis dan diterminate apa? Ya enggak? Ya kan sudah diterminate. Indikasinya adalah proses telah selesai secara normal, jatah waktu telah habis, memori tidak tersedia, burn violation, yaitu proses lokasi memori lain. Yaitu mau mencoba ini karena apa coba? Karena memorinya ya sudah penuh, kita mau nyari proses lagi kan mau nggak mau ya namanya tadi kan kita kan menyediakan resource ya, prosesor ya, ada proses baru, kita carikan resource kan ya. Nah, ya tetap kita nyari kan gitu, nyari ya, tugasnya itu nyari, tapi entah itu ketemu atau enggak ya itu kan ada berkelanjutan. Tapi sebenarnya kalau overclock itu termasuk apa Pak? Nah, overclock itu kan termasuk apa ya? Overclock itu termasuk kan peningkatan performa ya, peningkatan kerja. Itu kan sebenarnya peningkatan, misalkan ini kayak ini yang tadi siapa sih? Overclock kan sebenarnya berhubungan dengan Zaki Handian kan termasuk misalkan nih Mas Zaki Handian misalkan tadinya makan atau lari atau makan aja lah ya, makan tadinya hanya cukup masuk 1 piring, sekarang udah 2-3 piring kan gitu ya. Jadi memperbesar skala perut, rongga apa mungkin contohnya apa ya yang lebih jelas. Mungkin di komputer aja lah ya, jadi daripada aneh-aneh ya. Jadi misalnya di komputer nih tadinya performanya kayak CPU itu kan performanya tadinya 1 GHz ya, jadi kan 3 GHz gitu. Terus VGA-nya nah ini ya lebih ke peningkatan kinerja. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan proses dan sebagainya. Nah, nanti hubungan dengan proses ya ketika otomatis tadi kan gitu ya, dicarikan resource, ketika resource-nya bagus, dia bisa mengerjakan satu kali kerja bisa 5 proses terlampaui ya. Itu kan karena berkat dari peningkatan itu tadi kecepatan dari prosesor dan memori, itu peningkatan kinerjanya kan gitu ya. Oke, gitu ya Mas Zaki Handian ya. Ya jelas ada batasannya ya. Sekarang misalnya pasti ada hitungnya kan kalau lebih meledak ya meledak ya yang jelas kebakar kan gitu ya. Makanya kan kenapa harus ada pendingin kan seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya ada hitung-hitungannya ya. Sebenarnya kayak itu kan kalau nah ya itu karena harus ada pendinginnya kan karena panas. Nah, sebenarnya ada hitung-hitungannya, misalnya sebenarnya kayak semua perangkat itu kan punya performa maksimal ya. Kayak mungkin rekan-rekan kan kalau di mobil kan sering dengar kata remap atau apalah ya, itu kan sebenarnya ya itu memang seperti itu. Jadi ada, karena mungkin kalau rekan-rekan baca lebih detail terkait dengan kemampuan prosesor dan sebagainya, itu kan ada di mana itu antara ya maksimal. Kan kadang juga apalagi sekarang udah lebih bagus lagi, lebih detail lagi kalau kita baca terkait dengan prosesor, misalkan bisa di overclock bisa nyampe 30 sampai 40% kan kayak gitu kan, itu udah ada hitungannya kan sebenarnya. Nah, bisa di overclock sampai 30-40%. Nah, berarti apa? Itu kan sebenarnya ada hitung-hitungannya, sebenarnya ada batasannya. Nah, tahunnya 34% ya itu pabrikan ya udah pasti tahu, udah pasti ada mengalami fase sebelum masuk tahap pemasaran, pasti ada masuk tahap uji coba dan sebagainya ya, pengujian dan sebagainya. Dan seperti itu. Kan ada disesuaikan dengan kita aplikasi yang banyak
Oke, jadi ada gambarnya. Jadi oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya Pak, Ya, itu yang silakan. terakhir bonds violation itu apa ya Pak? Nah, ini tadi jadi misalnya nih, tadi kan ketika proses itu di apa namanya tugas sistem operasi itu kan sebenarnya ya salah satunya membuat proses baru dan kemudian juga apa namanya menyediakan resource untuk prosesor ya, apa namanya kalau kita lihat di ambient resource ya. Jadi kan tadi yang menjadikan resource ya. Nah, kan ada yang tanya nih, resource-nya apa aja, kan berbagai macam resource ya, memori dan sebagainya. Apa yang tadi agar selalu tersedia bagi banyak aplikasi gitu ya. Nah, ketika dijalankan ya resource itu ya tetap dibantu untuk mencari ya, untuk mencari ya. Makanya ini juga akan dicarikan memori mana sih yang tersedia. Nah, tapi kan kondisinya kan nggak selalu setiap ada proses harus ada memori, kan nggak bisa gitu karena memori kan terbatas ya. Jadi itulah kondisi yang namanya bound ini bacanya gimana ya, violation ya, bound violation ya, karena ketika mengakses kita tidak menemukan memori yang tersedia ya. Jadi mencoba terus mengakses itu istilahnya itu. Jadi apa? Kan setiap proses baru pasti dicarikan resource ya. Nah, di resource kan belum tentu resource itu pasti tersedia. Kan kayak gitu. Jadi setiap ada proses baru carikan resource yang sama. Tapi kan memori itu yaitu tadi. Makanya kenapa kok berpengaruh juga dengan ini kan yang namanya proses ya. Kita kan proses anggap aja kita kondisi normal kan kayak gitu ya. Tapi kondisi di mana kayak misalnya Dimyati punya komputer masih speknya biasa lah ya, tapi punya job seperti ini, kerjaan seperti ini, menumpuk dan sebagainya, banyak harus buka banyak tab, harus punya banyak aplikasi dan sebagainya ya, itu kan prosesnya banyak dan banyaknya itu menguras memori juga, menguras kerja proses juga dan sebagainya. Otomatis ya apa namanya akan ya proses itu nanti otomatis ya akan diterminate karena nggak bisa dieksekusi lagi ya, nggak memori udah nggak ada yang bisa bantu lagi, otomatis sudah full ya, otomatis ya udah diterminate. Makanya ini proses terminate ya, terminasi gitu. Gitu. Ada yang lain lagi? Itu Pak, kenapa dibedakan sama memori tidak tersedia Pak? Maksudnya? Yang bound violation itu kenapa dibedain sama yang memori tidak tersedia? Membutuhkan memori lebih besar tapi tidak. Oh, ini kan bedanya antara kan setiap proses kan berbeda ini, beda ukuran dan beda fungsi dan beda tujuan, kan punya identifikasi ya prosesnya. Ya. Beda misalkan ada yang isi tapi yang kita butuhnya misalkan 500 MB tapi kita bebannya 1 mega misalnya 1 giga misalnya, terjadi memorinya 500 MB ya, sama aja kan sebenarnya tersedia tapi kapasitasnya nggak cukup gitu ya. Kalau ini kan benar-benar nggak nemu, jadi nggak ada ketemu dengan akses lokasi memori sama sekali ya. Kalau ini kan nemu ya, tapi kapasitas memorinya tidak mendukung untuk dieksekusi kan kayak gitu. Itulah tadi misalkan aplikasi dan macam kan, misalnya itu tadi Mas Maulana kan kerja dengan berbagai banyak aplikasi, berbagai banyak ini yang memiliki resource berbeda-beda ya, yang memiliki aplikasi yang berbeda-beda kan seperti itu. Bukannya kalau memori gak cukup bakal false close ya Pak. Nah itu makanya tadi itu terminate tuh apa penyebab proses terminasi prosesnya. Nah ini kan kita bahas lagi kenapa kok proses itu diterminasi ya gitu ya. Jadi proses itu nggak dilanjutkan. Nah makanya kenapa kok harapannya saya dan jelasin ini kalau nanti tidak bingung dengan ini, karena apa? Karena ada di mana kondisi
apa namanya? Nah, ada kenapa ini kan proses di mana kita kan mengikuti semua kondisi ya, tapi ada juga proses yang langsung new langsung exit apa ada Pak? Ya ada kan ini new ready running exit. Nah, kan gitu. Jadi dia nggak mengalami apa-apa ya. Ada ini ya kayak gini. Ya enggak. Jadi kan ini kan kondisi di mana ini normal ya. Jalan normal baik, butuh alat ya butuh dan sebagainya, makanya di running dan sebagainya. Nah, tapi kan banyak sekali kondisi apa namanya? Banyak kondisi yang dimana itu kan tidak istilahnya itu tadi langsung di terminate kayak gini nih apa penyebab terminasi proses itu ya. Jadi kenapa kok kadang langsung dibuat langsung di terminate kan gitu ya. Nah ini penyebabnya. Jadi Pak, jadi makanya kenapa pahami dulu nanti ketika menjelaskan ini kan jelasan ini kan hanya sekedar running kemudian di exit. Nah Pak, apakah ada kondisi tertentu ketika dibuat dan tadi kan ada Pak, apakah ada kondisi ketika ini di exit misalkan ini running ya running kok langsung exit ada kondisinya ada kondisi seperti itu nggak Pak gitu. Kemudian ada nggak kondisi kok apa namanya nggak running nggak langsung exit dulu ya ada kan gitu. Berarti dia apa misalkan dia kalau di sini kondisinya dia di pause dulu ya dihentikan dulu ada nggak kondisinya langsung diselesaikan ya ada kayak gitu kan berarti ya kalau kita bicara kayak gini ada nggak Pak kondisi kalau dia nggak dirilis langsung ada nggak Pak dia kondisi nggak di exit dan nggak di terminate ya ada. Nah, ini kan tadi kan ready langsung terminate kan ready langsung terminate ya kondisinya Pak ada nggak kondisi ready tapi nggak langsung di terminate ada dia running dulu ada nggak Pak kondisi setelah running dia nggak dirilis ada dia di block dulu kan kayak gitu ya itu kondisinya seperti itu ada alasannya Pak ada nggak kondisi ready setelah langsung di exit ada lah ini kondisi seperti ini loh alasannya apa Pak nah, alasannya ini tadi ya alasannya karena berbagai macam alasan ini ya bisa dipahami sampai sini ya. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini sama ya, ada beberapa memang input-output failure dan sebagainya. Jadi banyak kenapa rekan-rekan oh tiba-tiba kok aplikasinya berhenti atau aplikasinya nggak jalan itu kan ada beberapa ya. Oke, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.30 sampai jam 12.30. Lama juga ya. Tapi ini kayaknya nggak apa kalau kayaknya harus dual channel berlega. Oh ya itu banyak banyak istilahnya. Yaitu tadi kenapa kok harus sebenarnya belajar Persikom dulu kan seperti itu ya. Itu kan perubahan perangkat ini kan prosesnya. Ya itu macam-macam cara solusi gitu ya. Mungkin kita nggak nyampe ke 12.30 ya terlalu lama ya kayaknya membosankan juga nih kayaknya dilihat-lihat juga nggak ada mukanya semua ya jadi nggak tahu udah bosan atau belum. Kita lihat presensi dulu lagi ya. Nah, ini loh, aku bikinnya ini bisa. Downloadnya ini enggak bisa. Ada ini enggak? Ya yang Suryana. Hadir Pak. Mana sebenarnya? Ada ya? Ya Sid Nur Yakin. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Zainul Muhajir. Hadir Pak. Zulfa Basmalah. Hadir Pak. Dianem Stefanus. Oke. Angkat tangan sekalian mau tanya apa enggak nih Mas Dianem? Terus Dimas Bimantoro. Dimas Bimantoro.
Dimas Mantoro nggak ada. Farhan. Hadir Pak. Gregorius. Hadir, Pak. Oke. Ismail. Ada. Zaki Hadian. Nah, ini mana Mas Zaki Hadian? Hadir, Pak. Oke. Lutfi mana Lutfi? Hadir, Pak. Terima kasih. Maulana Dimyati. Hadir Pak. Muhammad Hanif. Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Silviani. Hadir, Pak. Terima kasih. Fahrul. Hadir, Pak. Wisnu Setianugraha. Hadir, Pak. Oke, terima kasih udah semua ya. Ini ada yang nggak hadir, Dimas sama Ismail. Oke, kita ke soal sedikit ya. Ke materi lagi. Nah, ini tambahan ya, ketika kenapa langsung diterminat ya, dari terminat gitu ya. Yaitu ada progression error, arithmetic error, komputasi, time overrun, lebih dari tadi ini Silviani mau on cam nih nggak jadi nih Silviani. Kemudian ini menunggu ya, jadi menunggu lebih dari batas waktu ya. Jadi kan tadi ya mau dieksekusi kan ada penjadwalan dan sebagainya. Ya tapi kalau nggak selesai, nah ini kalau Silviani ini yang on cam, terima kasih sudah on cam Mbak Silviani. Gimana kabarnya Mbak Silviani? Alhamdulillah Pak baik. Itu adik saya Pak. Ini Oh, saya. sengaja ya? Adiknya aja mau on cam ya, malah Silviani nggak mau ya. Nggak tahu Pak. Adiknya mau kuliah katanya Pak. Oh, berarti bayarnya double berarti ya. Farhan kok memperhatikan ya, pantesan beda. Emang pernah ketemu? Belum pernah Pak. Tapi ya beda aja gitu Pak sama di fotonya Pak. Ya. Aduh. Waduh, paham banget. Ya. Dilihat atas bawah loh. Wah. Ya. Nah, kalau kayak gini rame ya. Masa harus Silviani harus buka on cam dulu nih baru rame. Kalau aku yang on cam nih nggak ada yang Pak itu nanya. Pak. Kayak gitu Pak. Harus dipancing dulu tuh Pak. Ya, pancingannya Silviani berarti nih. Penyemangat ya. Farhan aja langsung paham ya. Sekilas beda nih. Oke, terima kasih. Kemudian, nah ini udah banyak ya. Kayaknya ada banyak penyebab. Siapa yang ngincer nih? Oh, panggilannya Yud ya. Silviani, siapa sih kok panggilannya Yud nih? Silviani Salsabila kok panggilannya Yud? Hati-hati Yud. Ini nggak ada Panggilannya Yud. Biut Pak. Hah? Biut. Oh, Biut artinya apa Biut ya? Nggak tahu Pak. Dari dulu dipanggil Biut. Dari dulu kapan? Dari semenjak di TTP? Dari SMP Pak. Nah ini teman SMP berarti nih Maulana. Enggak Pak. Kenal pas kuliah. Oh iya banget. Terbawa sampai kuliah berarti ya? Ya, selamat. Berarti panggilannya Biut gitu ya. Kemudian ada kesalahan data juga bisa ya, ada intervensi, ada proses Nah inilah beda cerita kalau terjadinya deadlock gitu ya. Deadlock itu kan seperti saya bilang ya. Nah, emang Silviani dari mana nih Silviani?
Purwokerto? Enggak Pak, dari Karawang Pak. Oh, ini di Karawang. Iya di Karawang. Jauh juga ya. Ini pada pengen ke Karawang. Semoga bisa cepat ini ya, offline ya, biar pada ke Purwokerto kan pada ketemu gitu ya. Sebenarnya udah ngekos di Purwokerto Pak, ini lagi pulang. Oh, jangan udah pada ketemu ya. Oke, kita lanjut ya. Line of Dawn apa nih ya? Mas Maulan nih, ini paling gaul Mas Maulan. Oh, berapa orang udah ya, alhamdulillah ya. Semoga sih ya ada yang cocok juga boleh ya, sekalian ya mencari jodoh. Waduh, ya kan siapa kita nggak tahu ya. Nah, ini mungkin intermezzo ya, tapi nanti akan lebih dijelaskan detail besok ya. Jadi mungkin sudah sering dilihat tadi ada beberapa kondisi model proses ya. Ada running, not running. Jadi ada cuma 2 kondisi, ada 5 kondisi. Ini Silviani langsung kabur, diliatin sama semuanya langsung kabur deh. New, ready, running, sama exit, sama block ya. Kemudian ada kondisi plus 6. Jadi proses itu nggak dijalankan atau proses itu mengalami beberapa status karena semacam ya. Nah inilah dengan kondisi model proses yang bermacam-macam juga. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 ya. Ada yang ada ready-nya juga, ada yang suspend-nya juga gitu. Oke. Ini informasi aja sih, jadi nanti kita akan pelajari terkait ini. Ada 2 model, ada 5, ada ini hasil 5 ya. Ini 5, ini 6, ini 7. Jadi macam-macam. Nah ini sebagai intermezzo juga. Kenapa kok sebenarnya? Kenapa kok agak beda antara sistem operasi ini dan operasi yang lain itu agak beda? Karena mereka juga memiliki arsitektur sendiri terkait dengan model proses masing-masing. Ya, mungkin ada yang bagus, yang cepat. Oh ini berarti model prosesnya ya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga arsitekturnya masing-masing. Jadi jangan disamakan. Ini harusnya cepat ini. Itu mereka punya kondisi masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa ini istilahnya kalau compare itu kan misalkan yang sama-sama 7 status proses tapi kok ini bisa lebih lambat atau ini lebih cepat lah, itu kan baru bisa kita compare ya. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ditanyakan dulu. Ada yang tanya? Ini itu Pak, modul yang di LMS yang buat kelas B belum ada Pak. Iya, belum belum tak rapikan juga. Kan udah beberapa disusun oleh Pak Amrullah ya. Jadi belum dari saya juga belum beberapa belum dirapikan. Oke, kita juga belum ada tugasnya, jadi masih sharing-sharing aja. Oke. Sebelum lagi ada tanya lagi? Halo. Ada yang tanya lagi? Halo. Sepertinya tidak Itu ada, Pak. Tanya apa nih Siti Nurfadilah? Panggilannya siapa nih Siti Nurfadilah? Itu Pak absen Dila. Emang Absen dia Gracias Pak masih 0. oh masih 0.
Tenang, ini kan masih Iya. belum saya rekap ya, tapi tadi kan udah di absen ya. Mungkin, ya, baik, ini kan Pak. pertemuan keempat ya. Iya. Ya, nanti mungkin gini lah ya, udah mulai saya rapikan ini juga apa namanya, Iglesias. Oke, gitu ada lagi? Dila, ada lagi? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Dila. Yang lain? Maulana? Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya, terima kasih. Kalau cukup, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Terima kasih Mas Zakir Tadian. Sukses, sehat semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.